Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa mawalah amma ba'du. Apa kabar pemirsa PNA TV Kedamaian dimanapun Anda berada? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga prokes juga meskipun kita lagi di kondisi PPKM seperti ini. Jumpa lagi dengan saya Fatimah Zuhroh di program kesayangan kita yaitu Ngopi, Ngobrol Happy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya. Menarik bagi kalangan kita, dunia remaja, rekan-rekan kita dan semuanya lah ya, menarik bagi kalian semua. Nah, sudah bersama saya Rekanita Dinda Putri Lestari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Rekanita Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rekanita. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik dan luar biasa sehat. Oke. Gimana perjalanan menuju ke sini? Nih berangkat dari mana tadi Rekanita? Tadi dari rumah pagi sekitar jam 7 pagi. Jam 7, terus sampai di Surabaya sekitar jam 12, setengah 12. Baru istirahat sebentar, lanjut ke Kedamaian, Gresik ya? Iya. Gresik. Gimana perjalanan, panas, macet, lelah, atau menyenangkan? Yang namanya perjalanan tuh pasti ada hambatannya Mbak ya. Apalagi kalau kita di kendaraan umum, panas iya, capek iya. Kalau apalagi COVID kayak gini kan kita sama orang-orang banyak, kecemasan tuh pasti. Tapi alhamdulillahnya sampai saat ini masih diberi kesehatan dan sampai ke Kedamaian. Oke, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Rekanita. Jadi pembahasan kali ini itu tentang cinta, antara cinta dan organisasi ya. Mungkin gini ya, sebagai remaja ya, saya, jenengan dan mungkin yang lain juga itu menjadi hal yang wajar, namanya rasa suka dengan lawan jenis ya. Bahkan mungkin setiap orang pernah merasakan jatuh cinta. Nah, bagaimana dengan jika itu melanda kita yang sedang aktif dan produktif, apalagi di organisasi seperti ini ya. Nah, langsung saja, menurut Rekanita Dinda, kenapa harus cinta dan organisasi? Ada nggak sih hubungannya? Kalau dikatakan hubungan antara cinta dan organisasi ya, kalau dilihat dari secara arti nih, beda lah. Kalau cinta itu kan ibarat perasaan kita nih, perasaan, terus rasa ya, lebih ke rasa, kedamaian, terus apa? Ya, saling kasih sayang lah. Kalau organisasi kan sekumpulan orang yang memang dalam suatu wadah organisasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Nah, kalau ada hubungannya nggak sih antara cinta dan organisasi? Pasti ada. Karena cinta itu bisa tumbuh dari adanya dua makhluk. Dua makhluk ya? Dua orang, jangan dua makhluk. Kalau dua makhluk kayak makhluk-makhluk asal aja kita ya. Makhluk gaib ya. Jadi cinta dan organisasi itu baik. Ini menurut hemat saya ya Mbak ya. Menurut hemat Rekanita deh Mbak. Kesannya kayak Mbak. Boleh gitu. deh, terserah. Kalau cinta dan organisasi itu ibarat dua kata yang memang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa sangat-sangat enjoy di organisasi karena cinta. Begitu juga cinta, karena cinta kita bisa enjoy di organisasi. Kayak gitu sih. Jadi ibarat kata aku tanpamu butiran debu. Itu kayak judul lagu ya. Iya. Oke. Berarti ketika kita, gini, kan katanya Rekanita Dinda itu ada hubungannya. Ketika kita udah punya rasa cinta, itu kan bisa enjoy di organisasi. Itu kalau, ini enjoynya ini seperti apa dulu ini? Gimana menurut Rekanita? Enjoy itu nggak harus kita stay di lokasi kita enak nyaman gitu, enggak. Tapi enjoy itu enjoy kegiatannya, pemikirannya, waktu luangnya, dan juga memikirkan bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan rasa cinta kita. Kayak gitu. Misal IPNI PPNU PAC Kedamaian punya rasa cinta, lahirlah podcast ini, kayak gitu. Itu kan juga salah satu wujud dari kecintaan teman-teman ke media sosial. Dan lewat wujudnya kecintaan itu berdampaklah pada organisasi yang membawa pada podcast kali ini. Itu salah satu bisa dikatakan wujud dari kecintaan ya. Karena dari sebuah pemikiran, cinta kan nggak hanya bisa dilogikakan, tapi juga bisa diapresiasikan lewat tindakan kayak gitu. Duh, kata-kataku udah kayak ini aja ya. Oke. Itu kalau cinta ke organisasinya Mbak ya. Kalau cinta ke orangnya yang di organisasi gimana? Cinlok nih. Boleh. Gimana? Kalau cinlok gimana?
Ini sering sih, yang sering kita alami juga, sering kita lihat juga, dan sering kita baper kadang. Karena biasanya saya tuh punya, bukan analogi ya, punya semacam pengalaman tuh, bukan menganalisa dari beberapa kepengurusan mungkin. Rasa cinta atau cinlok itu bisa juga berawal dari sistem kaderisasi juga sih, kayak gitu. Jadi bisa jadi dengan rasa dua insan itu membentuk sebuah kaderisasi yang baik gitu. Misal organisasi IPNI PPNU nih, cinlok antara Mbak Fatimah sama misal Mas Zainal gitu. Ini contoh siapa ini? Ini contoh. Ini contoh. Sama-sama ketua IPNI PPNU-nya, sama-sama berjuang di IPNI PPNU-nya. Itu juga salah satu regenerasi kaderisasi ya. Mungkin aja bisa bersatu terus menunjukkan atau menumbuhkan IPNI PPNU Kids kayak gitu. Kalau di remaja kali ini bisa jadi semangatnya IPNI PPNU itu memang berada di ini nih, di dua insan kayak gitu. Kalau misal nih, mbaknya nggak punya rasa cinta ketertarikan sama IPNU, mbaknya nggak akan semangat di IPPNU. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau melalui rasa cinlok ya, satu, pesan saya, profesionalitas itu yang paling penting untuk diterapkan. Karena biasanya kalau kita udah ketemu sama saling cinta nih, walaupun kita ngerjakan apa tuh udah salting gitu loh. Betul. Diliatin, aduh, kenapa sih dia liatin aku? Panik dia, aduh, panik. Padahal dia hanya lihat profesionalan kalau tidak dibentuk mulai dari sekarang itu bisa jadi runyam gitu. Soalnya biasanya kalau kita perempuan nih yang kadang baper ya kan, padahal cuma ngobrol sama rekanita berhubungan dengan organisasi, kitanya baper. Kenapa sih dia kok deket-deket sama rekanita itu? Padahal kan di sini ada aku, kayak gitu kan memunculkan apa ya, egosentris di sebuah organisasi gitu. Bisa jadi organisasinya tercemar karena atau tidak jalan kegiatannya karena memang keegoisan masing-masing. Jadi kalau misal ada cinlok, yang pertama yang harus kita terapkan adalah profesionalitas. Kamu di IPNU, aku di IPPNU, kita saling cinta organisasi kita, ya kita harus sama-sama berjuang mana untuk baiknya untuk IPNU DP. Kalau di luar nggak ada yang kenal kalian itu IPNU atau IPNU, nggak masalah mereka bercinta, mereka berduaan, itu nggak masalah. Tapi kalau udah di IPNI PPNU, mereka boleh mengikatkan rasa. Tapi mengikatkan rasa yang sewajarnya aja, profesionalitasan tetap harus dijaga. Gak boleh ya kita pegangan tangan, kita berduaan. Itu kan menunjukkan stigma bahwasanya IPNI PPNU bukan ajang pencarian jodoh loh ya. Bukan ajang buat kita pacar-pacaran di ruang-ruangan, itu bukan. Tapi bagaimana kita bisa satu tujuan untuk bisa ke IPNI PPNU yang lebih maju lagi. Kayak gitu sih. Pernah juga, apa mbaknya pernah cinlok juga nih sama rekan? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah jangan. Saya tidak berharap seperti itu. Atau bahkan banyak yang rekan cinlok ke panjenengan tanpa panjenengan sadari. Urusan mereka. Iya, itu juga penting kayak gitu sih, antara cinta dan organisasi itu. Oke. Mbaknya pernah? Rekanita pernah mengalami? Lebih tepatnya bukan saya mengalami, mungkin rekannya yang sering tapi tidak dapat feedback. Sakit ya. Enggak lah, mungkin selama ini kalau pernah itu paling pernah, tapi hanya mencintai dalam diam saja. Asik nggak? Nggak ditikung di sepertiga malam aja, Mbak. Mungkin itu adalah jalan terbaik ya. Iya, bisa jadi pilihan. Bisa jadi pilihan. Oke, kembali ke kaderisasi ya ini rekanita. Katanya tadi kalau cinta itu bisa dimanfaatkan sebagai kaderisasi. Salah satu. Kalau misalkan itu memang terjadi dan alhamdulillah berhasil sebagai kaderisasi, kira-kira kemungkinan untuk gagalnya itu gimana? Misalkan itu kalau berhasil kan kaderisasi jalan, kalau gagal gimana? Kalau gagal dampaknya yang pertama pasti kita akan lebih lebih kerja keras lagi untuk mencari kader. Tapi kalau biasanya gini, rekan-rekan IPNU itu lebih banyak kaderisasinya di IPPNU, bener nggak? Dan rekan-rekan IPPNU itu kaderisasinya lebih banyak IPNU. Ketertarikannya tuh beda. IPNU bisa semangat itu karena ada IPPNU. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau masalah terkait dengan kaderisasi yang diciptakan antara IPNU dan IPPNU, sebenarnya ya kembali lagi ke kita sih, gagal dan tidaknya itu tergantung kita memanajemen kaderisasi tersebut. Semisal
satu rekan Ibnu bisa memunculkan 5 rekanita. Itu kan luar biasa. Tapi tuh yang menjadi problematika adalah rekan ini bisa mengayomi semuanya atau enggak. Maksudnya merawat, dijaga enggak? Dijaga enggak, diajak lagi enggak, atau hanya satu aja yang dijadikan partner hidup, misal contoh dipilih. Karena konsep anak zaman sekarang tuh konsepnya koleksi, seleksi, eliminasi. Iya nggak sih? Iya. Bener kan? Sekarang tuh anak zaman sekarang tuh koleksi dulu sebanyak-banyaknya. Ntar dipilih dulu, seleksi, mana nih kira-kira yang bagus ya. Mana kira-kira yang cocok, baru dieliminasi satu-satu. Tapi itu bukan salah satu cara yang bisa dijadikan sistem kaderisasi ya, bukan. Kaderisasi itu bisa dibilang ruhnya organisasi. Ketika ruh itu sudah dikotori dengan hal-hal semacam itu untuk kepentingan pribadi, maka organisasi itu tidak akan wujud ruh yang murni badan cantik itu enggak. Jadi semisal kaderisasinya jalan antara Ibnu dan IPPNU ya pertama ya saling jaganya gimana, komunikasinya gimana. Memunculkan ketidakbaperan itu susah banget. Bisa jadi aja dia baru dicat D, gitu aja yang IPPNU udah mulai, aduh mas ini kenapa nih, udah mas ini kenapa nih, deg-deg. Saya dulu pernah soalnya pernah punya pengalaman. Memang ada rekan rekan Ibnu yang memang menjadi salah satu primadona ya, kalau nggak primadoni mas saya primadoni ya itu ya, menjadi salah satu idola. Ngechat pada waktu itu assalamualaikum rekanita, atau mungkin apa saya lupa juga, intinya dia ngechat, kita udah kesenangan banget, ada apa nih, jangan-jangan mau dideketin, jangan-jangan mau di ini nih kayak gitu. Cuman kembali lagi ke kita nggak boleh baperan lah. Kalau ketika ada sesuatu hal yang ngechat kita terkait dengan organisasi ya kita harus welcome. Apa maksud dan tujuannya kita terima dulu, jangan kita baper dulu kayak gitu. Ya bisa jadi peluang juga sih terkait dengan kaderisasi, karena itu sudah salah satu daya tarik kita ya. Good look-nya IPPNU itu juga mempengaruhi kaderisasi. Biasanya karena memang ada mbak ini saya semangat, gitu. Karena ada mas ini saya semangat. Coba deh kita seleksi, kita analisis dari kita sendiri aja nih yang ada di sini. Kira-kira sampean di sini itu karena apa? Gitu deh. Karena apa ya? Kalian di sini itu karena apa? Kalau nggak karena ada rekanita yang mungkin cantik dan menjadi ini motivasi banget nih. Atau karena memang ya udahlah ikutin aja karena ini satu hal yang diwajibkan. Ya gitu kan juga kembali lagi ke kita, maksud dan tujuan kita itu apa, kayak gitu. Kembalilah ke diri kita masing-masing, tujuannya kita masuk Ibnu IPPN itu apa. Kalau kita dikader sama orang yang kita bumi itu rasanya bagaimana, itu nanti akan muncul sendiri. Mungkin hanya 1 tahun 2 tahun tidak terasa, tapi kalau sudah berkepanjangan, rasa itu akan tercipta sendiri, rasa itu akan muncul sendiri gitu. Oh ternyata girohnya kaderisasi, oh ternyata enaknya dikader sama idola tuh kayak gini ya. Kita jadi famous juga nih, ikut-ikutan famous ya kan. Terciprat famousnya. Ibarat barokahnya nyiprat sedikit lah gitu. Oke. Ini untuk rekanita Dinda kan udah lama di dunia kaderisasi. Lumayan. Apakah udah sering menemukan sistem kaderisasi yang seperti ini? Kira-kira ini apa ya, rahasia umum gitu ya? Rahasia umum ya. Padahal ini harusnya tidak menjadi rahasia umum, cukup menjadi rahasia kita sendiri aja gitu. Kenapa sih kita kok bisa munculkan banyak kader kayak gitu ya? Iya. Itu juga bisa jadi peluang sih bagi saya sendiri pribadi juga. Semisal ada rekan atau teman yang memang belum mengenal Ibnu dan IPPNU. Ketika kita posting sesuatu hal yang berbau Ibnu dan IPPNU, bagaimana memancing ketertarikan dia untuk bisa tahu, untuk bisa kepo ke Ibnu dan IPPNU itu gimana. Buat caption semenarik mungkin, atau mungkin saya ketika mengisi kegiatan apapun, kita posting bahwasanya kegiatan Ibnu dan IPPNU seperti ini. Dia kan kalau muncul, kamu kok bisa sih kayak gini? Kamu kok bisa kayak gini? Kalau kamu kepo dengan Ibnu dan IPPNU, ayo masuk ke Ibnu dan IPPNU, jangan tanya ke saya. Kayak gitu, jangan tanya ke saya dulu. Kalau saya kasih tahu sekarang, kamu nanti akan tahu sekarang. Tapi kalau kamu sudah masuk dulu, kamu nanti akan tahu bahkan lebih dari tahu daripada yang sudah saya lalui. Kayak gitu sih. Jadi kalau semisal ada yang masih belum tahu Ibnu dan IPPNU, tapi dia sudah tahu ada temannya yang ikut Ibnu IPPNU, buruan gabung dan buruan ikut, dijamin seru banget. Bahkan kalian bisa lebih eksis dibandingkan teman-teman yang lain. Kayak gitu, rekanita. Seperti itu ya. Kalau kaderisasi menculik sedikit dunia cinta. Yes.
Kemudian kalau misalkan itu anggap saja kalau gagal ya rekan kita, kalau rekan itu kan kemungkinannya. Kalau misalkan berhasil, kemudian berhasil cinlok dan kira-kira nggak putus di tengah jalan. Pernah nggak itu sampai berpengaruh gitu? Pernah, dan itu pasti berpengaruh. Nggak mungkin enggak. Mana ada soal perasaan nih kita diputus di tengah jalan. Pikiran kacau, hati gundah, kesepian. Anak zaman sekarang bunuh diri aja deh. Aku hidup tanpamu bagaikan butiran debu. Aduh, rumor lagi. Iya kayak teman-teman yang ada di sini nih, semisal semester 1, 2, 3 maba atau mungkin SMA yang lagi getol-getolnya, aku pengen pacaran ini, pengen pacarin itu, pengen pacarin ini itu. Kalau kita diputus pas lagi sayang-sayangnya, aduh sakit banget nggak tuh? Diputus pas lagi sayang-sayangnya kan? Semua pasti berpengaruh. Orang kita aja ketika dimarahin orang yang kita idolakan aja rasanya kacau balau. Gimana kita dimarahin sama orang atau diputus orang yang kita cintai, gimana tuh rasanya. Bahkan lebih dari itu mungkin ya. Itu pasti berpengaruh pasti. Tapi kembali lagi ke kita, kalau kita sudah terjun ke dalam organisasi yang memang bakalan bagus ke kita, kalau kita dipatahkan 1 kali, 2 kali itu nggak akan jadi pengaruh karena rasa cinta kita sudah rasa cinta kepada IPNU dan IPPNU. Beda lagi kalau memang masuk IPNU dan IPPNU karena satu orang yang menjadikannya dia cinta kepada IPNU dan IPPNU. Berarti kan cintanya kepada IPNU dan IPPNU ditumpui karena ada seseorang itu. Kalau seseorang itu runtuh, hilang kan? Iya nggak sih? Ibarat ada gunung nih, dia ditumpu sama lempeng. Ketika gunung itu dibelah, kita pisahan aja deh ya lempengnya ikut hancur juga gitu loh, nggak jadi satu kesatuan lagi kayak gitu sih rekanita. Oke, untuk solusi menghindari kerusakan atau perpecahan lempengnya itu gimana itu rekanita? Yang pertama kita harus tahu dulu masuk ke IPNU dan IPPNU itu kira-kira kita mau apa. Hanyakah karena ada satu orang yang kita cintai kita mau masuk ke IPNU IPPNU, ataukah karena memang itu rasa tumbuh dari hati kita karena memang kita mau berproses. Kalau solusi yang paling ampuh adalah kembali ke diri kita, bahwa sejatinya manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Ketika ada kesalahan dari satu pasangan ke pasangan yang lain, ya kembali lagi kita harus introspeksi diri dong. Apa sih yang menjadi kesalahan di kita? Kayak gitu. Kalau dia bisa meninggalkanku karena satu kesalahan yang dinilai sama orang itu tidak begitu masalah atau tidak begitu fatal, kenapa dia menilai sampai sebegitunya? Ini yang bermasalah saya atau dia sebenarnya? Sama-sama bermasalah. Atau kita masih sama-sama labilnya sehingga muncullah seperti itu. Satu sih, mencintailah sewajarnya aja. Tapi kalau bagi saya, kalau sekalinya kita cinta, ya kita harus mencintai dengan sepenuhnya. Saya tidak setuju jika ada orang yang mengatakan bahwa ya udah cintai ala kadarnya, jangan terlalu mencintai. Ya saya nggak bisa. Kalau sekali mencintai ya kita harus tetap mencintai, nggak bisa kita setengah-setengah. Karena itu sudah soal rasa gitu loh. Kalau kita setengah-setengah, dapatnya juga setengah. Coba kalau kita cintai sepenuhnya, ya kita dapatnya sepenuhnya. Kayak gitu sih. Solusinya satu, jaga diri kalian agar cinta kalian itu bisa tetap utuh, agar cinta kalian itu tidak runtuh, agar cinta kalian itu bisa abadi, layaknya organisasi IPNU dan IPPNU yang sampai nantinya akan terus abadi. Amin. Abadi ya, abadi bersama cintanya dia. Apalagi ketemunya di IPNU IPPNU, malah lebih abadi ya. Barokahnya Kiai. Alhamdulillah. Itu kalau benar-benar bisa menjaga. Kalau putus ya misalnya ini saya pribadi misal, saya jadi cinlok, terus saya putus itu Mbak. Terus saya sampai frustasi dan nggak mau ikut IPNU IPPNU. Kira-kira biar semangat lagi gimana Mbak? Cari lagi. Kan caranya dia semangatku udah hilang gitu. Gimana ya kehilangan semangat ini? Solusi yang pertama, ya mungkin cari lagi ya. Cari lagi guys. Itu solusi yang paling gampang. Solusi yang nggak mudah mencintai. Nggak mudah mencintai dan nggak mudah melupakan. Betul. Iya benar. Solusi yang paling mudah adalah cari ganti. Tapi solusi yang bisa kita terapkan sekarang itu ya mungkin menenangkan diri dulu lagi lah. Persiapkan diri dulu lagi lah. Kalau misal saya kembali lagi berkegiatan di IPNU IPPNU tanpa dia semangat saya, kira-kira saya mampu nggak? Kira-kira saya akan galau nggak? Akan lebih semangat atau enggak? Ataukah bahkan nantinya ketika saya kegiatan, saya nanti akan memikirkan dia terus dan tidak fokus kegiatan. Kayak gitu. Jadi mungkin tenangkan diri dulu,
1 hari 2 hari lah, jangan usah terlalu Aduh, berminggu-minggu. aku nggak bisa, itu gimana ya? 1 hari 2 hari dulu lah, ya paling nggak 1 minggu lah, Oh, iya. cukup lah 1 minggu. Hapus semua kontaknya, hapus semua chat-chatnya, hapus semua foto bersama. Nah, nanti ketemu lagi kalau kegiatan. Kalau ketemu ya hindari pertemuannya, jangan hindari Organisasinya. komunikasi dan organisasinya. Komunikasi itu salah satu hal yang mungkin ini ya seringkali terlupakan oleh kita. Biasanya kalau kita udah gap sama satu orang, kita nggak mau komunikasi. Padahal komunikasi itu yang membawa gap itu nanti akan kembali lagi seutuhnya gitu. Misal saya nggak suka sama rekanita A, ada gap antara saya karena dia iri kepada saya atau mungkin dia terlalu memikirkan bahwa beliaunya lebih atau dianya lebih unggul. Kenapa kok yang dipilih selalu dia. Nah, itu kan muncul gap tuh. Kalau semisal muncul seperti itu, dikaitkan lagi sama udah nggak semangat lah, ada gap. Ini ibarat aja ya, ada gap ya, kembali lagi ke kita, introspeksi diri kita, apa yang harusnya kita perbaiki supaya kita benar-benar lupa, kayak gitu. Lupain dulu aja lah, masalah-masalah itu lupain dulu, ikhlasin deh, bahasanya ikhlasin. Kalau nggak ikhlas ya, kalau ketemu dia, cepat-cepat cari jalan lainnya. Kalau papasan aja nggak mau, deeng kanan aku kiri, bedo dalan kan, ya udah, nggak apa-apa, itu jadi solusi. Ketika ada dia, oke, kamu mungkin mundur dulu, jangan komunikasi dulu, jangan dilihat dulu, nanti akan terngiang-ngiang ya. Kembali lagi ke kita sih, gimana pinter-pinternya kita cari solusi. Kalau kita masih labil ya mungkin kita akan stagnan memikirkan dia terus, sampai ada kemarin di daerah mana yang sampai gila, sampai stres. Iya nggak sih? Ada kan beritanya? Sering deh kayaknya akhir-akhir ini. Sering karena ditinggal saking sayang-sayangnya. Makanya buat rekan-rekan ya, kalau semisal meninggalkan, wah jangan gitu lah rekan. Jangan pas sayang-sayangnya. Pas baru kenal ditinggalin nggak apa-apa, karena belum sayang banget. Kalau udah sayang banget, kalian ketemu lagi yang lebih cantik dari dia, yang lebih oke dari dia. Tunggu aja pembalasannya. Balas dendam. Kira-kira kalau kayak gitu, itu yang salah rekannya yang ngebaperin, apa rekanitanya yang baper? Dua-duanya sih. Salah dua-duanya. Kalau biasanya kalau kita diem aja, dikira kita cuek, kan salah juga tuh. Oke. Kalau kita nggak respon, dikiranya kita sombong. Kalau kita respon, dikiranya kita cantik. Terus sama-sama sih sebenarnya. Makanya komunikasi yang baik itu ketika komunikasinya kita tuh nggak ngebaperin gitu. Bolehlah bercanda-bercanda, bolehlah gimana-gimana. Kalau memang ada feel antara keduanya, boleh dijelaskan dulu maksud dan tujuan Anda chat saya itu apa ya? Wah, Kok diperjelas? Iya, kok ada kata-kata love-nya, ada emot-emot. Aduh, emotnya mendoda. Iya, emot-emot yang peluk-peluk gitu, emot-emot yang senyum-senyum lucu kayak gitu, stiker-stiker yang lucu. Apa tujuannya? Kalau untuk buat kita temenan, kita sahabatan, kita rekan dan rekanita yang memang punya tujuannya sama, komunikasi yang jalan supaya lebih kental dan enak, gak masalah. Tapi kalau untuk ngebaperin ya nanti dulu lah. Ya kita harus tahu diri dulu. Kira-kira jadi rekanita itu punya tips, harus bisa membentengi ini rekan yang gimana ya. Ini rekan yang kayaknya dari kata-katanya tuh bucin banget deh. Yang dari kata-katanya tuh toksik deh. Yang dari kata-katanya tuh banyak, aduh, buaya deh. Oke, buaya. Gitu, iya. Rekannya juga harus pilih-pilih juga dong, jangan semua rekan buaya betina terusan. Kayaknya buaya betina. jangan semua rekan nitanya dicatin sama. Biasanya iya, assalamualaikum ukti, assalamualaikum ukti semuanya. Padahal kan rekan nitanya nggak tahu, ternyata ada beberapa rekan nita yang dicat seperti itu juga. Jadi ada tips-tips sendiri sih. Kembali lagi ke kita. Kita tuh bisa nggak sih mencapai atau memikirkan tips tersebut supaya nggak baper. Kalau sekarang tuh ada kata-kata yang sering diucapkan sama rekanita tuh gini, ayo jadi rekanita yang berperan, jangan baperan. Kayak gitu. Dan jangan jadi rekan yang sering baperi. Wah, jangan guys. Jangan ya. Jangan. Tahan dulu. Kalaupun memang ada bonus jodoh di IPNU dan IPPNU, ya alhamdulillah. Kalau untuk hanya sekedar mau baperin ya kasihan organisasinya lah, kayak gitu. Cuma gara-gara rekan aja organisasinya dikorbankan. Gitu. Oke, terus kemudian ya rekanita, itu kan kalau misalkan gagal, ternyata itu sampai sekarang sih, bener katanya rahasia umum, tapi entahlah. Iya itu banyak yang diam-diam. Iya kalau mencintai dalam diam kan tidak mengganggu. Kalau itu sampai mengganggu lah,
bisa dibilang mengganggu atau bahkan bisa sampai jadian dan itu sampai kemana-mana itu harus Berdua. itu gimana terus? Ya kembali Ya lagi memang ke pengurus baik juga. sih kan ya kan jadi Dijaga, dapat- dijaga. Tapi Cuman kembali gimana? lagi, kita pengurus juga harus ini nih, harus paham juga. Tipe kalau kedua pasangan ini gimana sih? Kalau emang bucinnya kebangetan ya udahlah. Ketika mereka berduaan kita tinggalin aja, kita kegiatan. Tapi jangan sampai kita tidak mengingatkan, kamu jangan gini loh. Gak enak dilihat sama rekan dan rekanita yang lainnya. Takutnya nanti malah belajari seperti ini. Iya, itu. Kayak gitu kan yang dikhawatirkan kita semua. Dikiranya rekan dan rekanita ini seperti itu belajari rekanita yang lainnya, padahal maksudnya enggak. Jadi harus tahu tempat. Tahu Berduaan tempat. juga harus tahu Tahu tempat tempat. ya. Jangan sampai ketika kegiatan Makesta tidurnya berdua. Wah. Kacau. Aduh. Gini rekanita, setelah sekian panjang pembahasannya, kira-kira gimana sih caranya biar kita itu tetap bisa mencintai seseorang, mencintai dia tanpa batas, tanpa mengganggu loyalitas dan profesionalitas kita di organisasi? Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan rekanita, ini yang sekarang saya alami dan sekarang yang saya banyak dilema. terapkan, ya kan? Yang Iya, sekarang saya terapkan gimana supaya tetap istiqomah di organisasi tanpa mengesampingkan rasa cinta kita, tanpa mengesampingkan organisasi kita. Fokus. Pertama itu fokus, kita fokus tujuan kita itu apa, kita maunya apa, dan kita mau berproses yang bagaimana. Itu pertama yang harus kita sadari dulu. Terkait dengan urusan cinta, itu nomor sekian dari ketika kita sudah benar-benar yakin bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan yang memang sudah saya inginkan dan saya ingin berproses benar-benar di sini. Ketika sudah sampai di tahap itu, baru kita memikirkan cinta. Rasa cinta kita untuk siapa? Kalau kepada makhluk, kalau kepada rekan, kalau kepada seseorang yang kita cintai, ya bawa rasa cinta itu pada konsep pada ininya, pada role-nya. Jangan bawa cinta yang sesungguhnya ke dalam organisasi selain rasa cinta kita kepada organisasi. Ketika kita cinta kepada orangnya, ya kita mencintainya secara dari luarnya. Maksudnya, ya kita boleh di luar kita menjalin hubungan. Tapi kalau dalam organisasi, prioritas yang pertama adalah profesionalitasan. Keprofesionalitasan kita yang bagaimana kita bisa membedakan kita harus bagaimana di dalam organisasi dan bagaimana kita berada di luar organisasi. Seperti itu sih. Dan sekarang yang saya terapkan adalah mencintai itu bukan soal kita harus terus-terusan ada setiap saat, cecetan setiap saat, kabar-kabaran setiap saat. Tapi rasa cinta itu ketika kita saling percaya dan yakin bahwa rasa cinta kita itu tetap abadi dalam kepercayaan tersebut. Kayak gitu. Oke, itu sebenarnya mengena Mbak. Saya juga pernah itu mencoba seperti itu, tapi kadangkala di luar sana itu nggak semua rekan kita kayak kita, bahkan bisa lebih apa ya, kacau. Iya gitu, kacau Mbak. Gimana gitu biar bisa tetap profesional atau biar apa nggak terganggu gitu. Kadangkala kita mencoba fokus tapi malah gara-gara lihat dia deket sama dia atau gara-gara dia dia mau ngasih kabar, itu fokusnya yang terganggu gitu Mbak. Kalau saya sekarang nih, yang selalu saya terapkan beberapa tahun sekarang, ketika saya tidak dikabari oleh siapa nih? Oleh dia, areknya, oleh areknya, ya bahasa sekarang areknya ya. Iya, areknya. Oleh seseorang gitu. Satu yang saya terapkan adalah mencari kesibukan, supaya kita nggak terlalu memikirkan dia. Iya. Yang ku tunggu, tapi nggak datang-datang. Mencari kesibukan. Salah satu melupakan kekacauan kita adalah dengan cara mencari kesibukan. Kalau kita sudah sibuk, mau dikabarin, kita nggak akan tahu, tapi tiba-tiba ada notif dari dia. Tanpa kita tunggu notifnya muncul. Itu kan memunculkan rasa kesenangan tersendiri. Itu luar biasanya rasa cinta kita. Jadi rasa kangennya itu ngena gitu. Aduh, kangen guys. Iya. Soalnya kan nggak setiap hari chatan, Iya. nggak setiap hari. Tapi komunikasi tetap harus jalan setiap hari. Walaupun hanya nanya kabar di mana, lagi apa, sama siapa, itu penting. Walaupun nggak intens setiap detik, menit, waktu, kita harus komunikasi enggak. Ya doain aja lah.
yang namanya organisasi, kalau kita saling mencintai satu sama lain, kita harus paham dulu dong kesibukannya dia apa, ya. Kalau sekarang jalanin dulu aja lah. Toh kalau kita jodoh, kita pasti akan di pelaminan. Ya kan? Kalau jodoh di pelaminan, kalau nggak jodoh jadi mantan. Kalau nggak jodoh berarti jadi tamu undangan. Oke, tamu undangan, betul. Tamu undangan. Oke, gitu ya. Jadi sedikit ya buat rekan-rekan kita dan seluruh pemirsa Pena TV Kedamaian, kalau kita berorganisasi, kemudian tumbuh rasa cinta, maka cintailah organisasi itu. Ketika kita sudah mencintai organisasi itu, kemudian kita mendapatkan cinta dari orang yang ada di dalamnya, itu adalah sebuah bonus dari kita. Closing statement Mbak buat rekan-rekan kita semuanya. Aku mohon izin, aku ada kata-kata yang mungkin sering aku ucapkan ke rekan-rekan dan rekanita semuanya terkait dengan kata-kata ini. Soalnya kalau menurutku ini kata-kata yang sangat memotivasi gitu loh. Oke. Bentar, aku cariin dulu. Soalnya apa ya? Kata-kata ini kok bagus sih dan mengena gitu. Oke, dari rekanita Dinda bisa diberikan closing statement dong dari perbincangan kita malam ini. Oke, aku mau kasih closing statement yang pertama khusus untuk rekanita aja nih, yang rekan nanti mungkin bisa menyesuaikan. Yang kata-kata yang sebelumnya sudah pernah aku ucapkan, yuk jadi rekanita yang berperan, jangan baperan. Itu. Yang kedua, aku mohon izin buka HP ya Mbak ya. Dari sini. Closing statementnya kayak gini, kata-katanya kayak gini. Ilmu itu prioritas, organisasi itu loyalitas, tapi jangan sekali-kali bilang loyalitas kalau masih ada tendensi popularitas. Karena akan menjadi batas untuk melenggang bebas. Dinda Putri Lestari. Apa nih? Mana nih? Kedamaian 2021. September 2021. Oke, terima kasih untuk rekanita Dinda. Ternyata cukup menarik memang ya, dilema, problematika, dan dinamika yang ada di dalam cinta dan organisasi ini. Oke, dan sampai jumpa di edisi podcast kita selanjutnya. Saya Fatimah Tuzuro dan rekanita Dinda mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.